Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bang Rahmat dan masih tetap di channel Rahmat Samorin. Hari ini saya bersama dengan Bapak Nasrin. Beliau adalah owner Moringa Kidom dari Nusa Tenggara Barat. Untuk itu, mari kita saksikan kisah sukses beliau ya. Saya Nasrin sebagai pengusaha kelor dengan brand Morikai, Kidom dan Sasambodong dari Nusa Tenggara Barat. Dalam perjalanan yang sudah saya lakukan, memang prosesnya cukup panjang. Tapi ada satu peribahasa yang memang saya pahami bahwa perjalanan panjang itu adalah dimulai langkah pertama. Langkah yang saya lakukan adalah dengan memulai dari -5. Yang pertama, saya hanya berpendidikan SMP. Yang kedua, modalnya hanya 1,5 juta. Yang ketiga, saya tidak memahami tentang bagaimana dunia entrepreneur secara benarnya. Yang keempat, saya pertama menginjakkan kaki di Lombok. Saya tidak kenal siapa-siapa gitu ya. Dan yang kelima adalah bahan baku yang saya gunakan tidak banyak orang mengetahuinya, tetapi sejalan dan seiring dengan perjalanan waktu, saya bisa merubah sesuatu menjadi hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Di antaranya adalah dengan pendidikan SMP, saya mencoba untuk meningkatkan kapasitas individu dengan ikut paket C, kuliah S1, kuliah S2 dengan hasil usaha yang saya jalani. Dengan modal 1,5 juta, alhamdulillah saya bisa memberangkatkan kedua orang tua saya berhaji, saya bisa sekolah dan kuliah dan mengkuliahkan dua orang anak, dan sekarang juga yang ketiga, dan bisa mengumrohkan kedua orang tua. Dari bahan baku yang dulunya orang tidak tahu, tapi hari ini kita berkolaborasi dan bersinergitas. Saya sebagai ketua harian Asosiasi Beyond Moringa Indonesia dalam mengembangkan kelor, di mana orang dulu kelor hanya sebagai simbol kemiskinan. Alhamdulillah hari ini kelor adalah merupakan sumber kemakmuran. Dulu saya tidak kenal siapa-siapa, tetapi alhamdulillah dalam perjalanannya saya sekarang mampu ataupun berkiprah dengan berbagai organisasi untuk membangun networking. Saya tidak paham dengan dunia entrepreneur, tapi alhamdulillah saya juga diberi amanah untuk menjadi narasumber, baik itu menceritakan pengalaman maupun bagaimana menjadi seorang entrepreneur. Kelor adalah sesuatu yang selama ini dianggap sebagai tanaman yang tidak memiliki nilai manfaat, karena di beberapa suku kita, terutama di suku Jawa, bahwa kelor itu dianggap sebagai mistik untuk mengusir setan, mengusir jin. Kalau makan kelor nanti ilmu kebalnya luntur, ilmu susuknya hilang. Tetapi alhamdulillah ternyata di luar negeri kelor adalah merupakan tanaman ajaib, superfood. Maka ini menjadi tantangan bagi kita, bagaimana menjadikan kelor Indonesia yang dulunya selalu menjadikan peribahasa dunia tidak selebar daun kelor, tapi hari ini dunia tidak selebar daun kelor, tapi kelor Indonesia harus menyebar ke seluruh dunia. Perjalanan panjang memang tidak semulus apa yang kita lakukan, tapi perjalanan panjang harus dimulai, dan jangan pernah kita mengutuk kegelapan. Mari kita menyalakan lilin, karena dengan itu kita mampu untuk memberikan kontribusi positif bagi peradaban dunia. Kalau dulu kelor hanya dikenal sebagai tanaman yang dari kebun, halaman rumah, dapur dan sampai meja makan, tapi alhamdulillah dalam perjalanan waktu kelor sekarang sudah berubah bentuk, baik itu menjadi teh celup, teh bubuk, kopi kelor. Bahkan kita sekarang lagi mengembangkan suatu produk untuk biskuit stunting, mie stunting, menjadi kosmetik, dan sudah banyak dikembangkan dengan berbagai macam produk. Tentu ini adalah merupakan suatu peluang bagi kita untuk bagaimana kelor yang selama ini hanya sebagai tanaman dibuang saja tumbuh, tapi justru sekarang memberikan kontribusi positif, baik itu bagaimana untuk menjadikan penghijauan, untuk menjadikan lahan-lahan kritis kita menjadi produktif, bisa kita menjaga untuk lingkungan kita, karena kelor sekarang tidak lagi menggunakan pupuk, tidak menggunakan pestisida.
Selain daripada itu juga memberikan kontribusi bagi kesehatan. Dengan kita mengkonsumsi kelor, maka anak-anak kita menjadi cerdas, bebas dari stunting, gizi buruk, dan mampu memberikan kebahagiaan bagi banyak orang dalam hal ini untuk imunitas, untuk anti detox, dan untuk meningkatkan gizi dan vitamin dalam produk kita. Apapun bisnis kita yang hari ini, mari kita geluti dengan sepenuh hati, dengan suatu konsep, semangat, fokus, inovatif, kreatif, dan jadilah master di bidangnya. Karena dengan seperti itu kita akan mampu memberikan kontribusi positif, baik kita sebagai pengusaha maupun bagi kemasyarakatan masyarakat. Tentunya harus diniatkan bahwa dalam berbisnis adalah bicara tentang kejujuran, ketulusan, keikhlasan, dan tetap menggunakan satu manajemen yang profesional sehingga kita menjadi entrepreneur sejati yang bisa bermanfaat bagi banyak orang. Karena sesuatu yang dikerjakan itu akan mendapatkan satu hasil. Yang kedua, jangan takut untuk bermimpi. Karena hari ini mimpi masih gratis, dan kalaupun kita tidak tercapai mimpi kita, tidak ada penjara kita untuk bermimpi. Maka cita-citakanlah diri kita setinggi langit. Kalaupun kita jatuh di atas. Sekian dulu penayang video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Bagi yang baru nonton, jika kamu suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, dan sampaikan video ini ke semua teman-teman kamu. Sampai jumpa di next video, dan masih bersama aku, Bang Rahmat. Bye-bye.